warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Muslimah Rindu Syariah, kembali lagi bersama saya dalam program Muslimah Daily yang senantiasa mencerdaskan umat dan mengangkat isu-isu kekinian. Pemirsa, saat ini kita sudah masuk ke bulan September. Nah, pemirsa Muslimah Daily, apakah ada yang mengikuti euforia Harbolnas? Nah, semoga pemirsa Muslimah Daily tidak termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan waktu dan juga uang untuk sesuatu yang sia-sia. Berbicara masalah membelanjakan uang, hal ini juga dipusingkan nih sama kaum perempuan, khususnya ibu-ibu. Kenapa? Karena bahan-bahan pokok belanjaan begitu melejit harganya. Meskipun ada iming-iming BLT, tapi tetap saja ya, ibu-ibu harus menyisihkan uang lebih untuk BBM. Belum lagi perkara bapak-bapak yang saat ini sulit sekali mencari pekerjaan, atau malah sebaliknya, yang mudah mendapatkan pekerjaan malah menyia-nyiakannya dengan hura-hura untuk main judi online atau misalnya hal-hal yang tidak bermanfaat lainnya. Di tengah sulitnya ekonomi ini, pemirsa, masih ada saja peluang yang dimanfaatkan oleh orang-orang untuk menjerat korbannya, yaitu dengan cara peminjaman, baik peminjaman online ataupun secara tunai gitu ya. Saat ini sedang menggejala di masyarakat. Oke lah kalau dikatakan untuk memenuhi kebutuhannya, tapi apakah sebetulnya kebutuhan pokok ini perlu untuk ditangani dengan pinjaman? Ataukah kalau mungkin yang menggejala di masyarakat khususnya Sumatera Utara yang saat ini menjadi fenomena sosial, kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, ataukah kebutuhan tersier? Sungguh mencengangkan ya pemirsa. Untuk itu pemirsa, kita simak pembahasan Muslimah Daily kita kali ini. Bakri. Ini sudah tidak asing kita dengar dari istilah Sumatera Utara yang mengistilahkan batak kredit. Pinjaman berbunga dengan pencairan yang mudah sebagai lahan untuk modal usaha ataupun konsumsi warga. Para wanita yang menjadi tulang punggungnya sering menjadi korban. Hal ini pun diangkat sebagai studi kasus mahasiswa, namun juga belum usai mendapatkan solusinya. Tim Muslimah telah melakukan wawancara kepada pemirsa MRS terkait dengan pinjaman bakri ini. Alasan kenapa mereka terlibat dan ikut terseret pada bangan bakri. Berikut saya bacakan kutipannya. Alasan utama orang ngebakri yang paling sering adalah untuk dipakai modal usaha, Bu. Dan biasanya korbannya mama-mama. Kenapa mama-mama? Pertama, mama-mama punya semangat juang untuk keluarga, jadi pengen usaha ini dan itu untuk tambah-tambah pemasukan. Atau bahkan yang memang mama-mama kepala rumah tangga. Yang kedua, mama-mama suka kumpul-kumpul, jadi mudah kemakan kompor dari kawannya yang lain. Yang katanya mudah pinjam ke dia, ya udah deh, akhirnya terikut. Nah, terkait kemudahan pinjaman, terdapat ungkapan pemirsa MRS yang menarik seperti berikut. Kemudahan itu pertama, tanpa agunan. Kedua, kutipannya bisa dipilih sesuai dengan orangnya. Apakah mau harian atau mingguan? Kebayangkan gimana mama-mama UMKM ini mikir iurannya seolah mudah dan murah. Dibayar tiap hari, jadi kan nggak terasa lunasnya, padahal bunganya gede. Ketiga, kalau belum bisa bayar, paling siap mental aja. Kalau nggak berondok ke rumah tetangga, ya berani merayu lah untuk bayar besok ya. Target mereka itu memang pedagang-pedagang kecil, warung-warung gorengan, warung kopi, indomie, miso bakso, pokoknya yang usahanya kecil-kecil lah. Jadi di kampung itu memang hampir rata-rata mereka yang pegang pengusaha-pengusaha kecil. Ya memang dikelola sama mama-mama. Tongkrongannya adalah yang loyal kepada mereka. Jadi seolah memang di situ base campnya. Dan si pemilik warung yang juga ngajak-ngajak orang untuk ikut. Jadi gacoknya gitulah. Yang kedua, mekar. Istilah pinjaman yang sudah tidak asing lagi kita dengar bagi warga masyarakat Sumatera Utara. Berikut akan saya bacakan komentar warga terkait dengan pinjaman ini. Si mekar yang koperasi berjalan itu, berkelompok mereka kan merekrut peminjamnya. Lebih ngeri mekar karena yang minjem rame. Di daerah belakang ini, rumah warga,
Banyak yang minjem ke Mekar itu maksud hati biar usahanya bisa mekar mungkin kan. Yang ada malah nyatanya usahanya pada kuncup semua. Tidak jauh berbeda dengan Bakri, Mekar ini pun tumbuh subur di Sumatera Utara. Sesuai namanya, bedanya ia adalah pinjaman berkelompok yang ditunjukkan sebagai bantuan modal bagi pengusaha kecil tanpa agunan, pemirsa. Pinjaman pokok dan bunganya bahkan bisa dicicil hingga 50 minggu. Para wanita yang cenderung berkelompok di perkampungan tentu jadi sasaran empuk pinjaman modal ini. Mekar yang sudah berbentuk PT ini sudah lebih rapi dibanding Bakri yang non-lembaga, pemirsa. Tapi pada praktiknya tetap rentenir yang menjerat dengan memanfaatkan kemiskinan warga. Berikutnya, pinjol. Penyakit se-Indonesia Raya ini juga menjangkiti warga Sumatera Utara. Parahnya, budaya konsumtif ini mengejar masyarakat yang ada di kota maupun di desa. Cara menagihnya pun tidak main-main, tidak berbeda jauh dengan rentenir, dengan pemaksaan, bahkan yang berkaitan dengan kolega para nasabah pun ikut dalam teror ancamannya. Teman dan korban tak luput jadi sasaran teror sampai uang dan bunganya dikembalikan. Subhanallah. Alasannya pun beragam. Ada yang dipakai untuk modal usaha, membeli gawai, membiayai sekolah anak, terdesak kebutuhan makan keluarga, sampai kebutuhan tak jelas seperti hiburan, jalan-jalan, makan demi fun. Astagfirullah. Bahkan ada yang terpaksa meminjam lagi dan lagi untuk melunasi furniture rumah yang masih kredit. Nauzubillah. Ibarat pepatah bilang, gali lubang, tutup lubang. Tak terbayang betapa sempitnya hidup dikejar-kejar utang. Padahal itu semua jeratan para kaum kapitalis industri yang mengambil keuntungan di balik kebutuhan masyarakat. Bukannya membantu, malah menghantarkan pada jalan buntu. Lagi pula, segala utang berbunga ini termasuk ke dalam riba yang Allah dan Rasul laknat, loh pemirsa. Termasuk paylater yang menyasar kaula muda. Beli sekarang, bayarnya nanti. Begitu slogannya tanpa mengetahui akibatnya. Rasulullah SAW melaknat para pemakan riba, yang memberi, yang mencatat, dan dua saksinya. Rasulullah bersabda, mereka semua sama. Tapi kapitalis sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan seolah tak mengindahkan peringatan. Lebih takut hidup susah di dunia daripada ancaman azab neraka di akhirat. Yang lebih mengherankan lagi, aktivitas ini sudah masyhur diketahui seluruh elemen masyarakat termasuk penguasa. Namun tetap tumbuh subur bahkan melembaga hingga jelas merugikan umat. Menghisap harta rakyat, karenanya ia disebut lintah darat. Hal ini tentu berbeda ketika pada saat itu negara khilafah ada. Para pemimpin bahkan menyeru masyarakatnya untuk memudahkan urusan saudaranya, baik dengan meminjamkan utang tanpa riba, memberikan hibah kepada masyarakat, ataupun hal kemudahan lainnya. Bahkan ada kebiasaan yang pernah dilakukan pada masa khilafah Utsmaniyah, para orang-orang yang memiliki harta lebih untuk menggantungkan uangnya di pohon guna diberikan kepada orang-orang itu akan mengambil uang di dalam kantungan sesuai dengan kebutuhannya. Atau bahkan ketika seorang dermawan yang berlomba-lomba datang ke toko untuk melunasi hutang-hutang saudaranya. Nah, begitulah ketika Islam menjadi pemimpin yang mendampingi umat untuk menyelesaikan persoalan, bukan malah menyulitkan. Demikianlah episode Muslimah Daily kita kali ini. Bagi pemirsa yang punya cerita menarik terkait dengan praktik riba selain dari apa yang kami sebutkan tadi, boleh tulis di kolom komentar di bawah ini. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.